Enggak, tapi jujur, karena beliau adalah salah satu musisi favorit aku juga. Betul. Nah yang ternyata sekarang berhasil bertemu muka meskipun saat ini masih lewat layar aja. Ya. Karena kita akan ngobrol-ngobrol saat ini secara virtual bareng sama Direktur Riset dan Pengembangan Fashme. Ada Mas Kholil Mahmud, selamat pagi Mas Kholil. Halo, selamat pagi Mas. Selamat pagi Aryo dan Saras. Pagi kakak senior. Langsung gitu. Selamat pagi Mas Kholil. Mau izin, kayak dari zaman kita sekolah kita udah mendengarkan Mas Kholil. Iya, masalahnya tuh itu. Jadi ini kesempatannya. Waduh, terima kasih banyak. Terima kasih. Luar biasa. Kalau musisi keren memang belakangnya juga lihat dong buku-buku. Hey, enggak, gue mau ngeralat. Beliau gak cuman keren, tapi berkualitas. That's why belakangnya buku-buku. Iya. Itu. Keren. Karena percuma keren kalau gak berkualitas. Mas, apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah sehat. Ya masih rutinitas biasa, ya manggung dan latihan biasanya. Iya loh. Mas, kalau boleh jangan cuma manggung Mas, tapi bikin karya baru Mas. Iya. Kita udah mulai nagih-nagih gitu loh. Iya Mas, kita udah mulai. Iya. Rindu. Karena aku terakhir kali nontonnya Mas Kholil itu waktu di festival sesuatu lah. Itu comebacknya kolaborasi sama Bara Suara. Ih. Oh ya, sekitar 2 tahun lalu kali ya? Atau setahun lalu? Tahun lalu. Dan itu satu ruangan menggema. Tapi sebetulnya yang menarik adalah Mas Kholil di sini bukan mewakili hanya satu band aja, tapi ini seluruh musisi di Indonesia. Nah, jadi semalam itu tiba-tiba aku di-tag sama Fashme, ya kan? Kaget aku. Keluar mukanya Mas Kholil, tapi terus jabatannya beda. Lu tahu kan? Posisinya ketika kalau kita interview sebagai musisi tuh kayak, wah seru banget ya. Pas dibaca, Direktur Riset Pengembangan Fashme. Karena aku jadi takut ya, ini apa Kholil yang sama apa enggak? Tapi wajahnya ini. sama. Aku pikir awalnya Detikom salah masukin muka orang. Ternyata bener ini orangnya. Terima kasih Mas Kholil sudah menyempatkan waktu untuk ada di antara kita. Tapi Mas, ini menarik banget jadi pertanyaan juga buat kita. Ini kan Fashme, ini kan agak familiar ya gitu. Fashme, pernah dengar juga. Tapi sebetulnya Fashme ini sendiri itu apa sih Mas? Fashme itu sebenarnya federasi, artinya gabungan dari serikat musisi di berbagai provinsi atau daerah gitu ya di Indonesia. Nah, serikat musisi itu bertujuan musisi-musisi bergabung agar bisa memperkuat misalnya posisi tawar mereka, suara mereka, agar kondisi bekerja mereka jadi lebih baik. Di dalamnya termasuk ada musisi yang player gitu ya, yang main di kafe-kafe, hotel, restoran. Juga ada musisi-musisi recording yang, kalau saya contohnya ya musisi recording kan, dia juga main di festival gitu, tapi biasanya recording dulu. Nah itu kita mencoba membangun bagaimana kondisi bekerja dari musisi-musisi ini dari berbagai sektor gitu ya, itu bisa jadi lebih baik dengan berserikat. Gitu. Oke, berarti dari Fashme sendiri kan tadi disampaikan adalah Federasi Musisi Indonesia. Apakah kemudian hanya meruang lingkupi para musisi aja kah? Atau sampai dengan pencipta lagu juga kemudian digandeng di dalamnya? Musisi juga termasuk pencipta lagu ya, karena kan pencipta lagu itu kan sebenarnya juga dia musisi juga gitu, dalam arti dia juga menjadi musisi yang recording untuk membuat lagu, itu kategorinya sebenarnya sama di kami. Jadi dia bisa termasuk di dalamnya itu. Oke, ini karena kan ini yang aku rasakan saat ini gitu ya. Kayaknya kalau aku menjadi seorang musisi, itu tuh akan ribet hitung-hitungannya. Nggak usah jadi musisi deh. Kita aja, hitung-hitungan pajak aja tuh pusingnya bisa bener-bener, aduh ya Allah ini gimana ceritanya gitu ya. Nah kemudian ketika menjadi seorang musisi, ini kan pembagiannya banyak banget. Tidak hanya untuk ya let's say pencipta lagunya, para musisi yang membawakan lagunya, penyanyinya, pemain musiknya, dan lain sebagainya. Tapi kemudian ketika misalnya lagu tersebut mau didistribusikan kemanapun juga kemudian ada harusnya royaltinya. Itu sebenarnya jangkauannya sejauh mana sih Mas? Apakah kemudian let's say ketika tadi Mas sebutkan diputarkan di kafe gitu. Nah kemudian apakah itu ada hak dari para musisi di dalamnya? Jadi ada 2 hal yang besar ya. Sebenarnya ada 3, ada lebih dari ada 4 juga. Tapi yang 2 hal yang besar, misalnya kalau kita merekam lagu, lagu kita itu dipakai, didengarkan orang, itu muncul
mechanical rights karena menggandakan masternya, dan juga performing rights yang kalau dia diumumkan di publik itu melalui platform juga, itu ada hak yang berbeda. Jadi fasilitas itu sudah ada dari platform, tinggal dan juga sudah diakomodir oleh Undang-Undang Hak Cipta kita. Hanya saja masyarakat belum tersosialisasi dengan menyeluruh gitu ya, sehingga pemanfaatannya belum maksimal. Bagaimana yang dimaksud dengan pemanfaatannya maksimal? Karena kita tahu bahwa sebenarnya fasilitas itu ada. Kita kalau buat lagu, masternya nanti dapat royalti sekian. Kalau masternya diperdengarkan ke publik, dapat royalti sekian. Karena kalau kita sudah tahu, kita pasti akan lebih berhati-hati ketika kita merekam misalnya. Oh, kalau nanti merekam, nanti kan ada haknya ini. Oh, berarti kita harus lebih jelas sebelum nanti terjadi polemik. Nah, pengetahuan itu yang belum jalan kayaknya, belum menyeluruh di seluruh musisi gitu ya, pemahamannya. Jadi dari mulai masuk studio kita udah mulai tahu nih siapa aja orang yang berperan, siapa aja yang benar-benar kontribusi terhadap lagunya, lalu memang orang yang mendapatkan royaltinya sesuai dengan apa yang dikontribusikan di lagu itu atau di master itu. Oke, ini satu lagi, sorry dikit aja, karena aku penasaran banget nih ya, terutama dengan munculnya platform musik saat ini yang merajalela di mana-mana gitu kan. Nah, ada sebagian kafe yang kemudian menganggap bahwa ya udah kan gue sebenarnya sudah berlangganan di platform musik tersebut gitu ya, sehingga ketika kami putarkan di sebuah kafe misalnya, maka ya pembagian royaltinya udah diurusin harusnya sama si platform musik tersebut gitu Mas. Ini juga kan kemudian jadi panjang tuh Mas, jadi ramai untuk menjadikan ya polemik baru gitu ibaratnya. Itu tuh seperti apa sih Mas sebenarnya? Menurut pemahaman saya ada fasilitas dari platform yang untuk misalnya mereka langganan ya, tapi dia hanya diperuntukkan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan komersial. Kalau itu diputar di kafe misalnya yang juga diperuntukkan untuk kepentingan bisnis dan komersial, sepertinya ada saluran lain, yaitu dia berlangganan yang untuk bisnis, tarifnya lebih mahal, tapi sebenarnya jadi bisa legal untuk mendengarkan musik ke publik gitu. Jadi dari situ jelas bedanya. Kalau dia untuk langganannya kepentingan pribadi, sepertinya nggak boleh. Tapi kalau dia langganannya kepentingan bisnis, bisa gitu. Wah, aku setuju Mas. Ini pertanyaan aku yang udah nempel dari lama, tapi bingung mau nanyain ke siapa. Jadi terima kasih Mas Holil sudah dijelaskan. Sekarang sudah masuk akal sekarang. Terjawab ya penasarannya. Ternyata ada perbedaannya sedikit gitu ya. Walaupun agak susah ya untuk membedakan, karena kan kita juga mungkin sebagai orang yang datang ke kafe tersebut misalnya Mas Holil, kita kan nggak bisa juga tracking apakah tempat tersebut memang sudah membeli dari source yang memang di tempatnya, atau ya ternyata dari platform yang memang untuk penggunaan sendiri. Nah, itu yang memang mungkin jadi sedikit masalah gitu. Tapi sebetulnya ada masalah yang lebih besar lagi Mas. Ini kan belakangan juga lagi rame banget ya Mas Holil, soal kasus royalti musik gitu ya dari salah satu musisi gitu. Nah, seakan-akan tuh kayak gak pernah beres nih, gak ada ujungnya. Nah, kalau kita berbicara soal akar masalah dari royalti musik di Indonesia sendiri tuh apa sih Mas sebetulnya? Kalau royalti, jadi ada dua ya, yang tadi saya yang saya dengar beberapa saat yang lalu itu mechanical, nah itu biasanya. Jadi ada artis yang menciptakan lagu dan pencipta lagu lainnya, lalu dia nggak mendapatkan royalti gitu ya. Itu kan sebenarnya dalam hal ini sepertinya yang dimaksud adalah mechanical dari masternya gitu. Nah, kalau mechanical berarti sebenarnya perjanjian itu di awal, bagaimana dari awal musisi itu harus sudah mempersiapkan log sheet lah ibaratnya, itu siapa aja di dalam, sehingga meminimalisir dispute di kemudian hari. Jadi pencipta lagunya siapa nih, itu yang kontribusi siapa yang berperan sedikitnya, itu berarti persentasenya sedikit. Kalau peranannya banyak, persentasenya banyak. Itu dari situ akar masalahnya biasanya. Jadi pemerintah sudah punya regulasinya, dari platform luar negeri juga sudah punya salurannya, karena mereka mengikuti Undang-Undang Hak Cipta di tempat negara mereka berdiri ya. Si platform itu mereka udah punya salurannya, tinggal penerapannya. Masalahnya kadang-kadang kita nggak menyadari bahwa kita sudah menjadi
aktor dalam industri digital itu, sehingga kita belum punya pengetahuan ini. Jadi dengan kita upload karya kita ke dalam ranah digital itu secara langsung kita mulai menjadi aktor dalam industri digital, karena kita punya hak, kita memberikan kontribusi kepada para pendengar musik Indonesia maupun dunia, tapi juga kita punya hak. Nah, hak itu harus kita ketahui saluran-salurannya di mana aja, sehingga kita punya pemahaman yang bagus dan kita bisa meminimalisir dispute kalau kita punya catatan-catatan yang rapi dan kita daftarkan gitu misalnya. Ya. Dan itu dapat dipahami ya, karena mungkin berbeda jauh dengan zaman dulu gitu. Kalau zaman dulu kayaknya platformnya nggak terlalu banyak, sehingga untuk di pengaturannya kah atau pemantauannya kan jauh lebih mudah dibandingkan zaman sekarang. Di saat sekarang semua serba digital gitu ya, maka otomatis emang harus dibikin aturan-aturan baru juga agar kemudian ya ini kan menyangkut kesejahteraan dari para musisi juga gitu. Betul. Termasuk pencipta lagu yang tadi disampaikan Mas Kholil, sehingga harus ada aturan-aturan baru yang dibuat, yang diciptakan agar kemudian bisa sama-sama enak ibaratnya kayak gitu. Nah Mas, ini mungkin tadi kan Sarah sempat spill sedikit gitu ya, bahwa yang lagi ramai saat ini juga salah satunya adalah permasalahan pencipta lagu yang kemudian dianggap oleh salah satu vokalis dulunya, sekarang mantan vokalis, yang menyatakan bahwa iya nih, karena pencipta lagu tidak mendapatkan royalti yang tepat. Sedangkan dari pihak band yang terdahulu menyatakan bahwa enggak kok, udah dibayarkan gitu ya, sesuai dengan ya I don't know, kontribusinya kah atau apapun. Nah, berarti sebenarnya si pencipta lagu ini juga dari awal ketika misalnya menciptakan lagu, menawarkan kepada musisi, entah itu penyanyi solo ataupun juga band, apakah kemudian mereka menawarkan sampai dengan ke detail-detail, oke, gue dapat persenannya segini ya gitu, sesuai dengan kontribusi gue ya, atau memang sudah ada aturan tersendiri bahwa untuk pencipta lagu dapatnya sekian persen gitu Mas, atau seperti apa sih? Nggak ada aturan yang baku. Jadi kadang misalnya gini, kalau penyanyinya lebih populer lalu pencipta lagunya kurang populer, biasanya mungkin ya porsinya bisa jadi penyanyinya yang lebih besar gitu. Tetapi kalau pencipta lagunya lebih populer, penyanyinya tidak kurang populer, mungkin porsi pencipta lagunya jadi lebih besar. Itu tergantung kesepakatan bersama. Yang penting ketika dia sebelum dirilis, kita harus selesaikan dulu permasalahan pembagian itu, settlementnya, bahwa siapa akan mendapatkan berapa, itu supaya nanti di kemudian hari ketika manfaatnya udah dirasakan, royaltinya sudah ada, itu nggak ribut. Karena biasanya kalau uangnya belum ada kita nggak ribut, tapi ketika uangnya ada baru kita merasa kayak kurang fair ya, dulu kayaknya kontribusi saya lebih besar gitu. Nah, dari permasalahan yang muncul itu sebenarnya sosialisasinya sih yang paling utama, bahwa kita udah punya perangkatnya, sosialisasinya aja yang mesti digalakkan, baik termasuk oleh FESMI juga, oleh pemerintah juga, bahwa sebenarnya kita udah punya perangkatnya, tinggal penerapannya aja nih. Karena biasanya kalau zaman dulu ya, musisi-musisi yang masih di label konvensional gitu, belum yang kayak sekarang ya, dulu biasanya musisi di kontrak labelnya itu nggak memberitahu juga kadang-kadang bahwa apakah mereka mendapatkan royalti ini, royalti apa? Royalti mekanikal kah? Atau royalti performing kah? Gitu. Jadi, karena kita biasanya udah ada yang ngurusin ya. Nah, sekarang dengan adanya digital label atau digital platform itu, kita bisa ngelihat sendiri di deck kita, di artis tuh bisa ngelihat deck, kita diputar di mana, lalu ini pendapatannya berapa, cocok nggak antara mechanical dengan performing rights. Nah, dari situ sebenarnya zaman sekarang nih, selain settlement tadi di awal, kayaknya transparansi itu udah jadi currency-nya. Iya. Iya, padahal kan sudah cukup jelas ya Mas di tahun 2021 Aryo. Jadi pemerintah sendiri tuh sudah menerbitkan sebetulnya peraturan pemerintahan nomor 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan atau musik gitu. Tapi kan sampai saat ini masih terus jadi polemik gitu ya. Dan mungkin benar yang barusan Mas Kholil sampaikan bahwa regulasi informasinya tuh belum tersampaikan dengan jelas. Nah, kalau misalnya dari kasus ini sendiri Mas, ada cara lain apa yang mungkin dari teman-teman FESMI juga yang sedang dilakukan gitu ya, untuk mengingatkan untuk seluruh musisi bahwa ya ini sudah ada hukumnya gitu. Apakah memang dengan melakukan pendekatan secara pribadi atau mengajak seluruh musisi Indonesia untuk yuk guyup bersama untuk diskusi tentang ini sendiri Mas? Pertama, dalam kasus yang terjadi belakangan ini mungkin mediasi perlu dikedepankan gitu ya. Mediasi antara pihak yang merasa
royaltinya kurang fair dengan pihak yang merasa sudah membayarkan royaltinya dengan fair. Itu bisa mediasi. FESMI bisa juga menjadi fasilitator mediasi itu ya. Karena memang FESMI didirikan kan untuk supaya bisa terjadi saling memperkuat berbagai hal dalam bekerjanya musisi gitu. Termasuk ini gitu ya, pemahaman soal royalti itu juga saya pikir juga bisa lah FESMI untuk ikut memediasi kalau memang dibutuhkan. Yang kedua, musisi perlu berserikat bersama-sama memperkuat ekosistemnya mereka ya, karena kita nggak bisa berharap kepada profesi-profesi lain untuk memperkuat ekosistemnya musisi kecuali kepada musisi itu sendiri. Jadi memang kita harus bersama-sama memperkuat ekosistemnya dengan berserikat, nanti bisa mulai dari yang provinsi maupun nanti ke federasi. Ya karena ini juga mungkin kalau misalnya ada orang-orang yang bertanya gitu ya, lah buat apaan sih kayak gini-gini gitu, ya udah urusinnya di belakang layar aja apa segala. Padahal sebenarnya nggak gitu ya, Detikers, karena ini akan berhubungan juga dengan ide dan kreativitas dari para musisi tersebut. Seandainya musisi ini kesejahteraannya itu diperhatikan, maka para musisi ini akan menjadikan ini sebagai pekerjaan utamanya mereka, dan mereka akan jauh lebih berkarya dengan lebih baik lagi dengan ide-idenya, kreativitas-kreativitasnya mereka gitu ya, sehingga kita sebagai pendengar juga ibaratnya tuh bakal lebih menikmati musik dengan lebih menyenangkan gitu kan. Ini yang mungkin juga perlu dipahami sama Detikers semuanya. Kita tuh ribut-ribut kayak gini tuh bukan karena kita mau nyari masalah, rame-rame, tapi justru karena kita tuh mau bareng-bareng aja. Dan ketika tadi ngedengar Mas Khalil bilang bahwa FESMI ini mau mewadahi gitu ya, mau merangkul juga semua musisi, dan nggak apa-apa juga kalau misalnya mau ditengahi gitu ya sama FESMI, it's a good thing. Tapi sebenarnya kita punya nggak sih, Mas Khalil, satu badan gitu ya, yang kemudian menaungi musisi Indonesia yang semuanya bergabung di dalamnya gitu? Atau misalnya kayak, ya ketika lo jadi musisi maka lo ada di dalam situ? Belum ada sih kita, karena sifatnya kan kita kan profesi yang cair gitu, orang bisa masuk ke dalamnya untuk menjadi musisi itu kan sekarang bahkan kita dari kamar aja nggak pernah keluar rumah aja, kalau kita bikin lagu terus kita upload ke awal-awal dulu mungkin ke satu platform SoundCloud dan lain-lain, itu sekarang mungkin ke berbagai platform streaming gitu ya. Itu kita udah bisa dianggap musisi kan ya gitu. Tinggal seberapa komitmen kita untuk bisa bikin lagu terus. Nah kalau dia ternyata tiba-tiba di tengah jalan kayak merasa karirnya nggak sukses gitu, dia bisa udah saya cari pekerjaan lain. Itu kan sebenarnya kecairan itu membuat jadi musisi itu sebenarnya bisa lebih mudah dibandingkan zaman dulu. Zaman dulu kan orang kalau mau jadi musisi biasanya yang rekaman ya, itu harus rekaman dan biayanya mahal, sehingga mereka harus di-hire oleh label, dan jarang sekali orang yang di-hire oleh label. Tapi sekarang tuh bahkan di kamar aja udah bisa gitu. Jadi memang lebih cair, sehingga lebih banyak lagi orang yang menjadi musisi, dan itu sebenarnya bagus. Hanya saja kalau tadi pertanyaannya apakah ada yang menaungi seluruh musisi, kita belum ada karena sifatnya yang cair itu. Di zaman sekarang memang banyak orang-orang yang, apalagi setelah pandemi ya Mas ya, banyak banget yang bedroom musician yang tiba-tiba muncul dari kamar sendiri gitu kan. Atau juga ada beberapa orang yang kemudian melabeli diri mereka musisi. Karena zaman sekarang udah ada auto-tune ya. Jadi bisa ada banyak orang yang ya maaf dong, itu salah satunya Aryo gitu ya. Karena kita kalau berbicara lagi-lagi yang baru Mas Khalil sampaikan gitu, karena kan sekarang eranya tuh udah digitalisasi Mas, semuanya tuh gampang banget, semua bisa jadi musisi. Contohnya deh TikTok gitu ya, social media yang bisa mengorbitkan tanda kutip kayak banyak sekali musisi-musisi baru yang mungkin tidak dengan izin sekomplek musisi pada umumnya. Nah itu ada tuh Sar yang ya gue Katy Perry, tapi kan jadi terkenal banget sampai keluar negeri juga gitu ya. Betul. Nah itu tuh berarti sebetulnya Mas, kalau di kasus yang seperti itu, apakah seorang musisi tersebut misalnya yang di cover atau mengcover ini harusnya merasa diuntungkan, atau justru sebaliknya gitu, ini justru harusnya ada di harus ada di satu badan lagi yang menaungi soal kasus-kasus cover di sosial media seperti itu. Karena bisa jadi itu kan kayak dua belah mata pisau ya. Satu sisi menguntungkan buat para musisi yang punya lagu tersebut karena jadi viral gitu, dan cepat naiknya gitu, walaupun dibawainnya sama orang lain. Tapi di sisi lain bisa jadi kayak, loh
Kok itu kan lagu gue, saya. Kok lu yang terkenal, lu yang dipakai buat manggung di mana-mana, bukan gue nya kayak gitu tuh gimana Mas? Ya kita karena kemajuan teknologi tentu saja kita perlu belajar bagaimana penerapan teknologi itu mempengaruhi kehidupan kita, termasuk di dalamnya sistem berproduksi musisi gitu ya. Lalu imbalannya itu apa gitu? Apakah fairness dalam royaltinya terjadi apa enggak? Itu kita sama-sama belajar dengan kemajuan teknologi. Sebenarnya logikanya adalah fairness itu bisa tetap terjaga nggak? Apakah dengan orang mendapatkan keuntungan dari royalti dari karya kita secara adil juga ikut diuntungkan nggak gitu? Kalau ternyata hanya orang lain yang untung, itu kan sebenarnya fairness-nya nggak terjadi. Nah itu sebenarnya jadi perlu yang lebih adil kan. Nah masalahnya apakah keadilan itu bisa tercakup dalam undang-undang yang sekarang gitu misalnya karena kan hukum seringkali terlambat mengantisipasi kemajuan teknologi gitu ya sehingga dia perlu diperbarui. Apakah dengan undang-undang yang sekarang contoh misalnya AI udah bisa terlingkupi di dalamnya bahwa ini melanggar atau enggak gitu karya-karya yang menggunakan AI karena dia menggunakan karya-karya existing sebelumnya gitu dan kalau itu belum kita harus mulai melihat lagi undang-undang hak cipta kita. Kalau itu udah ada berarti penerapannya mesti dijalankan gitu bahwa sebenarnya karya-karya yang di cover orang tapi pencipta lagu aslinya nggak mendapatkan manfaat itu nggak fair dan harus diubah gitu ya, harus dijalankan bahwa yang karyanya di cover itu harus dapat manfaat. Kalau dia AI ya berarti penerapannya misalnya kita minta dari platformnya untuk share royalti karya itu dialihkan ke pencipta aslinya gitu. Wah ya berarti sebenarnya tantangan bagi industri musik nggak akan pernah selesai ya Mas ya karena dengan adanya AI zaman sekarang dan teknologi-teknologi yang makin baru ini makin memperluas lagi banyaknya penyalahgunaan ibaratnya dari lagu-lagu yang diciptakan oleh seorang musisi ataupun yang dibawakan oleh musisi. Let's say kita pernah dengar juga tiba-tiba Ariana Grande nyanyi lagu Rungkat misalnya. Itu juga kan berarti sebenarnya I don't know ya, berarti harus ada aturan tersendiri tuh buat kayak gitu-gitu. Perlu nggak sih Mas atau I don't know, aku dengan ketidaktahuan aku gitu ya. Apakah kemudian di negara lain juga masih memiliki masalah royalti yang sama atau justru di negara lain sudah jauh lebih baik sehingga mungkin ada baiknya kalau kita studi banding misalnya ke negara lain untuk bisa melihat bagaimana tata aturan yang ada gitu ya agar kemudian bisa diberlakukan di Indonesia karena takutnya beberapa kali studi banding keluar nggak dapat apa-apa cuma dapetnya jalan-jalan gitu maksudnya takutnya ke arah sana gitu Mas. Kalau soal kasus-kasus yang terjadi di negara yang sudah lebih baik penerapan hak ciptanya, itu bahkan masih terus terjadi nih untuk misalnya AI dan lain-lain gitu ya. Contoh kasus misalnya ada kalau nggak salah pengadilan Amerika Serikat memberikan keputusan bahwa lagu-lagu yang dilindungi oleh hak cipta hanyalah lagu-lagu yang diciptakan oleh manusia, bukan oleh mesin. Jadi yang itu yang ada kasus sekitar setahun lalu kalau nggak salah. Sekarang yang lagi ramai adalah kasus-kasus yang musisi yang dibuat sebenarnya dia AI yang membuat lalu dia karena AI karakternya adalah machine learning yang dia nggak create baru tapi dia membuat kemungkinan dari karya yang sudah eksis sebelumnya gitu ya. Nah, dia terus mendapatkan semua royalti itu dan itu di-challenge oleh salah satu perusahaan gitu ya, label records untuk bahwa sebenarnya dia nggak berhak untuk mendapatkan royalti itu karena dia mengambil karya-karya yang sudah ada sebelumnya gitu. Nah, itu tuh sekarang sedang di-challenge di pengadilan dan ya masih terus bergulir, kita masih harus terus ngikutin gimana kasusnya supaya kita bisa belajar bareng. Jadi nggak harus juga pergi ke wilayah itu jauh-jauh gitu ya, kita bisa mantau aja dari sini perkembangannya, nanti ada pemberitaannya biasanya kan, jadi kita bisa belajar dengan biaya yang murah juga lah, tapi tetap kita terus memantau bagaimana perkembangan dan penerapannya di negara-negara yang memang penerapan hak ciptanya sudah
lebih mapan gitu dibandingkan di Indonesia. Maaf sedikit menambahkan gitu ya, sorry banget izin Mas Kholil. Tadi sambil Mas Kholil ngomong aku sambil ngecek juga, ternyata betul sekali bahwa Hakim Pengadilan Distrik Amerika Serikat Beryl A. Howell itu sudah memutuskan pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 bahwa karya seni yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau AI tidak dapat di copyright. Dan ini dilaporkan langsung oleh The Hollywood Reporter. Jadi memang di luar negeri juga ya Mas ya? Iya terus memang berjalan juga ya, nggak cuma di Indonesia aja, tapi di luar negeri pun juga terus berkembang aturan ini ya Mas. Betul, dan sebetulnya harapannya adalah ya banyak sekali musisi Indonesia yang baru maupun yang mungkin yang lama-lama gitu ya, udah semakin aware gitu dengan perkembangan dan update-update juga. Barusan Mas Kholil bilang apalagi sekarang ada terbantu oleh FESMI gitu ya, Federasi Musisi Indonesia yang bersama-sama berkumpul untuk menaungi, mewadahi musisi Indonesia terkait segala regulasi dan peraturannya. Berarti Mas, kalau kita berbicara soal FESMI-nya sendiri nih, adakah solusi-solusi yang ditawarkan untuk FESMI dari FESMI gitu ya, untuk mengatasi masalah royalti gitu? Apakah hanya royalti saja atau FESMI ini sebetulnya bisa menaungi berbagai problem-problem yang akan ditemukan oleh para musisi? Kalau FESMI sebenarnya kan dia berserikat agar kondisi bekerja hubungannya dengan ketenaga kerjaan ya. Misalnya kondisi bekerjanya termasuk di dalamnya apakah studio recording atau kafe dan restoran itu memberikan layanan yang bagus juga buat musisi-musisi untuk bekerja gitu. Nah, FESMI diantaranya sudah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan agar musisi-musisi ketika bekerja itu dilindungi lah, merasa terlindungi, dan kalau ada kecelakaan kerja juga ada yang menjamin untuk mendapatkan santunan dan lain-lain. Jadi FESMI mencoba sudah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk bisa melindungi lingkungan kerja dari musisi. Hal-hal lain yang akan kita lakukan adalah kita berusaha mungkin nanti kalau memang musisi yang berminat untuk bergabung itu semakin banyak, suara kita semakin penting gitu ya, kita bisa mendorong pemerintah daerah maupun provinsi maupun pusat juga untuk membuat regulasi yang lebih yang lebih manusiawi buat musisi. Misalnya kalau ada musisi yang udah kerja panjang gitu ya, main di hotel tapi bayarannya masih rendah, itu ada minimumnya gitu. Nah, itu belum bisa kita capai, tapi kita inginnya ke arah situ ya, ke arah situ bahwa musisi itu lebih dihargai jam kerjanya sehingga bisa paling tidak memenuhi standar kualitas hidup di wilayah itu yang dasar gitu, itu supaya dia nggak susah hidupnya gitu ya. Ya, one step at a time aja, memang slowly but sure gitu ya. Saat ini yang dilakukan oleh FESMI memang perlahan-lahan, tapi memang niatnya ke arah sana gitu ya Mas ya. Mudah-mudahan bisa tercapai semua harapannya. Kalau dari Mas Kholil sendiri mungkin ada tambahan harapan lainnya nih Mas untuk kedepannya Mas? Dalam kasus royalti ini saya harap musisi semuanya aware akan hak-hak mereka dan belajar lalu mempersiapkan ketika nanti dia mau bekerja sebagai musisi recording ataupun musisi kafe gitu ya, dia mempersiapkan apa aja yang perlu mereka ketahui sehingga nanti mereka bisa bernegosiasi bagaimana yang layak buat mereka gitu. Itu kayaknya udah jadi kebutuhan dasar musisi-musisi deh, pengetahuan. Kayaknya FESMI juga perlu deh Mas untuk mengatur gitu ya, agar kedepannya musisi-musisi yang memang sudah berkarya dan punya banyak fans, itu diatur gitu, paling lama bikin karyanya nganggurnya berapa lama gitu. Maksudnya dia tidak balik lagi ya. Nah, karena untuk para penggemar kita itu tuh rasanya kayak nungguin Mas. Kita di PHP-in Mas. Kita nungguin Mas. Cukup sama pasangan aja kita di PHP-in, sama musisi jangan. Gitu juga sama efek rumah kaca. Tolong dibantu ya Mas ya. Kami tunggu ya Mas ya. Kabar diusahakan. Ini sebuah pressure loh Mas. Ini karena dia sibuk juga yo. Iya lagi. Direktur, Bapak Direktur pasti banyak yang dipikirin gitu loh. Iya sebenarnya nggak nganggur juga karena pasti banyak manggung di mana-mana. Tapi kan kita kangen sama karya-karyanya Mas. Iya, nyanyi dulu. Tapi tadi suaranya udah bagus banget Sarah. Iya kan, bagus kan Mas? Aku juga shock loh. Tapi dia bisa nyanyi loh. Selama ini gak pernah mau nyanyi. Jangan. Terima kasih Mas Ali. Cuma di lagu rumah kaca loh. Dan itu gak gampang nyanyiinnya beneran deh. Ih salut tau. Malu Mas Kholil. Terima kasih banyak. Terima kasih juga detik pagi. Sudah mau menyempatkan waktu untuk banyak sharing terutama ya. Betul. Ini juga untuk musisi-musisi Indonesia. Kita berharap bahwa dari adanya pertemuan kita nih Detikers dengan Mas Kholil sendiri bisa membuka mata seluruh musisi Indonesia bahwa pentingnya surat menyurat
dan regulasi berbagai peraturan. Mas Olil, terima kasih banyak. Salam buat teman-teman Fesmi yang lainnya juga. Sekali lagi sehat-sehat terus, Mas. Ya, sampai ketemu nanti di festival musik. Terima kasih. Terima kasih Mas Olil. Sama-sama.